apa kabar? Dalam rangka saya cedera, nah saya nemuin khusus nih dokter spesialis kedokteran olahraga. Saya mau nanya-nanya nih, kenapa nih saya bisa cedera? Saya perkenalkan Dokter Vina Augustin Suryanto, spesialis kedokteran olahraga ya dok ya. Dadah dokter, nih saya datengin khusus. Nah kebetulan Dokter Vina ini adalah salah satu dokter di tim bulu tangkis terkenal ya dok di Indonesia ya dok ya. Betul. Dan banyak sudah menghasilkan atlet-atlet profesional ya dok ya. Nah saya mau daftar ntar dok. Jadi atlet masih bisa nggak? Memungkinkan? Udah telat usianya. Baru saya mau daftar. Saya pengen jadi itu kayak Alan, kayak Susi gitu. Kan bagus juga gitu. Nah dokter sambil ngobrol-ngobrol nih dok. Saya mau nanya nih, kebetulan ini berhubungan dengan cedera saya nih dok. Padahal saya cuma main bulu tangkis yang ibaratnya saya pikir nggak terlalu bakal jadi cedera nih dok. Nah kalau menurut dokter sendiri dok, bulu tangkis itu dia golongannya golongan apa sih dok kalau dalam olahraga itu yang bisa menyebabkan cedera atau resiko gitu dok? Kalau bulu tangkis sendiri itu merupakan salah satu olahraga high impact. High impact ya dok ya? High impact. Jadi memang pada pemain bulu tangkis seringkali terjadi cedera pada persendian. Entah itu sendi pergelangan kaki, lutut, bahu atau yang lain-lain. Oh gitu dok. Mungkin karena kan smash gitu ya, serpent gitu ya dok. Iya, gerakannya cepat. Gerakannya cepat. Jadi bisa jadi terbanyaknya kaki, dengkul, sama bahu. Sama tulang belakang juga dok. Iya, berarti saya kayaknya nggak cocok tuh dok. Berat ya. Dari sekarang belum aja. Nah gini dok, kalau misalnya terjadi cedera itu nih dok, itu biasanya kita gimana nih dok caranya penanganan pertama kalau misalnya kita latihan terus tiba-tiba cedera? Oke, penanganan yang bisa kita lakukan kalau seandainya cedera pada saat bermain bulu tangkis ataupun olahraga lainnya, sebenarnya pada prinsipnya sama. Cedera itu dibagi dua. Cederanya itu apakah itu kram atau kayak misalnya orang awam seringkali bilang itu kesleo. Oh iya benar. Sering ada kayak gitu dok. Kesleo di lutut entah di mana. Nah itu untuk penanganan kesleo itu lebih ke kompres es. Mungkin udah lumayan familiar ya. Sekarang banyak masyarakat yang olahraga kan, mulai dimasukin esnya di kantong plastik, terus habis itu ditaruh di tempat yang sakit selama 10-15 menit. Oke, nah selanjutnya baru kita apain tuh dok yang udah dikasih itunya? Setelah dikompres, kan kita kalau memang ada bebat, kita disarankan untuk dibalut ya dok ya, jadi supaya si kompresnya tetap di situ terus. Betul. Gitu ya. Habis itu kalau misalnya cederanya di pergelangan kaki bisa agak dinaikkan lebih tinggi dari jantung. Oh gitu. Untuk mencegah bengkaknya. Supaya nggak bengkak ya dok. Betul. Nah terus kalau yang kram gimana tuh dok? Nah kalau untuk kram itu sebaiknya kalau memang bawa counter pain atau bukan salep untuk bukan meredakan nyeri tapi lebih ke yang hangat. Jadi bisa diganti dengan gel panas atau sekarang kan ada semprotan yang panas tuh. Itu juga bisa dipakai, atau juga mungkin kalau olahraga jarang bawa itu tapi bisa minyak kayu putih dan lain-lain itu mungkin bisa dijadiin alternatif karena pada prinsipnya kita harus menggunakan yang panas untuk yang kram. Terus gini dok, kan kalau misalnya olahraga kan ada orang kayak saya nih mau olahraga biar nurunin berat badan. Tapi kalau segede saya efektif nggak sih dok kalau olahraganya bulu tangkis mengingat cedera-cedera yang tadi dokter bilang? Oke, untuk yang berhubungan dengan berat badan biasanya kita nggak memilih untuk olahraga high impact. Kita lebih menyarankan untuk olahraga yang low impact dulu. Dan lebih ke yang endurance, misalnya sepeda, berenang. Itu kan untuk membebani persendian juga minim. Jadi lebih disarankan olahraga-olahraga seperti itu, bukan yang bulu tangkis. Pencegahannya apa dok supaya nih sahabat Premier kalau lagi
latihan bulu tangkis jangan sampai kena cedera apa tuh dok? Oke, untuk pencegahannya kita bisa pemanasan dulu. Pemanasan, oke. Jangan cepet-cepet karena langsung seringkali main bulu tangkis ya. seringkali pemanasannya cuma 1-2 menit udah selesai. Oh, berapa menit sih dok pemanasan? Kurang lebih 10 menit. Oh 10 menit, oke. 10 menit pemanasan, kemudian peregangan juga, stretching, itu juga biasanya ngebut. Oh, karena pengen buru-buru Iya, nyerpen itu ya dok ya? betul. Nah itu juga penting karena kalau terlalu terburu-buru belum stretching yang betul, malah resiko Bisa terjadi si cedera itu. juga. Oke, nah terus tuh dok, tadi dokter cerita-cerita apa dok? Katanya hidrasi itu apa tuh dok? Oh itu untuk hidrasi kalau dalam semua olahraga yang namanya hidrasi itu penting dan masing-masing olahraga itu memang ada biasanya ada sarannya tuh setiap berapa lama sekali itu sebaiknya minum berapa mili kayak gitu-gitu. Karena kalau kebanyakan itu takutnya ke toilet nanti dok lagi latihan. Itu dia banyak yang atlet maupun kayak nggak cuma atlet tapi kan kita banyak ya sekarang lari-lari fun run. Iya, nah betul. itu juga mereka bilangnya iya ntar pengen ini. Pengen pipis. Tapi yang kita takutin kalau seandainya nggak minum itu malah resiko terjadi kram. Apalagi kalau kayak misalnya olahraga di cuaca yang panas itu bisa heat stroke. Jadi bisa malah jatuh terus malah efeknya. Iya betul, ya, dok, betul. Jadi memang alasan itu nggak bisa dipakai untuk kalau memang olahraga memang harus teredukasi juga harus minumnya berapa banyak dan kalau bilang di tengah-tengah itu bakal kebelet itu sejauh ini saya nemenin atlet tanding dengan minum dia yang super banyak. Nggak pernah sih, nggak pernah. Lagi mau serpon, tunggu. Nggak pernah. Jadi saya rasa walaupun memang dia minum yang banyak, tapi karena memang kebutuhan dia seperti itu, karena keringat yang keluar juga kan banyak. Ya, dok, jadi aman harusnya. Oh kayaknya kita ngobrol-ngobrol debu saya udah berkurang loh dok sakitnya. Padahal udah nih dokter, saran nih dok buat sahabat-sahabat Premier kalau memang mereka menjalani atau olahraga bulu tangkis nih ya, maksudnya kan banyak juga nih dok kan olahraga baru yang memang semua orang udah pada mulai pengen nyobain nih. Sarannya apa nih dok buat sahabat Premier, baik itu pencegahannya atau penanganan pertamanya kalau terjadi cedera, dan kalau memang mohon maaf kalau udah cedera mereka mesti ngapain? Silahkan dokter. Oke, kalau berminat untuk entah itu olahraga bulu tangkis ataupun olahraga lainnya, jangan lupa stretching, pemanasan, dan jangan lupa minum. Karena 3 hal itu penting untuk mencegah cedera. Kemudian untuk penanganan pertamanya seperti yang tadi sudah dibahas, itu bisa melakukan dibagi dua dulu cederanya tuh apa. Nah nanti penanganannya sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Kemudian untuk cedera sudah terjadinya cedera itu disarankan jangan diurut dulu, jadi langsung ke mencari pertolongan di tempat yang tepat. Bisa ke Rumah Sakit Premier Bintaro. Di sini kita juga ada dokter spesialis kedokteran olahraga bersamaan dengan dokter ortopedi dan rehabilitasi medik juga. Jadi penanganannya bisa lebih tepat, cepat dan lebih menyeluruh. Betul, dan pemulihannya juga lebih bagus ya dok. Betul. Bisa balik lagi olahraga. Betul. Gitu ya. Karena biasanya kalau orang pada cedera urut duluan baru ke dokter, padahal mungkin itu lebih baik ke dokter dulu kali. Karena seringkali kita dapatnya kalau memang diurut terlebih dahulu, kita dapat cedera yang seharusnya nggak butuh penanganan lebih lama, jadi malah jadi tambah lama dan atau malah jadi lebih kompleks gitu ya dok. Betul. Oh ya ampun dokter, makasih banyak ya dok. Iya, gara-gara sama-sama. dulu saya sakit, tuh gara-gara raket bulu tangkis. Tapi saya juga tidak mengindahkan ternyata ada faktor berat badan yang harus kita pikirkan.
high impact, kemudian yang kalau berat badan seperti saya lebih baik low impact ya dok ya. Iya. Dokter makasih banyak. Iya, sama-sama. Praktiknya hari apa aja dok di Premier? Saya praktek di hari Selasa dan Kamis jam 8 sampai jam 12. Oh iya, saya woro-woroin saya banyak klub di deket-deket rumah saya, klub bulu tangkis banyak banget saya kasih tuh. Siap. Dokter makasih banyak Terima ya dok kasih, ya. Kak. Sampai ketemu lagi. Sahabat Premier, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dah.